Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Bersama-sama kita membuat resume fundamental saham laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas dua emiten lagi, yaitu Axieo dan Soci, dua sektor yang berbeda ya. Axieo itu adalah Teradata Indonesia Tbk dan Soci ini adalah Soci Lines Tbk. Hari ini tanggal 28 Mei 2024 ya. Apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan share. Analisa kita ini adalah analisa fundamental dan berbasiskan value investing. Baik. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau sebagai pertimbangan juga untuk edukasi. Jadi bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah sebagai bahan pertimbangan atau bahan pembanding ya. Baik, kita bahas yang pertama. Alurnya adalah nanti Axieo baru Soci ya. Brand Axieo ini terbentuk tahun 2004 ya. Merupakan brand lokal pertama yang meluncurkan notebook di Indonesia ya. Penjualan Axieo ini tumbuh pesat dari tahun ke tahun ya. Mereka itu menambahkan jajaran produk baru seperti tablet, AIO, desktop dan 2-in-1 ya. Perseroan ini memiliki produk RAM. Jadi kalau RAM ini namanya VC Pro ya, maka itu milik dari Axieo ya. Kemudian merek Axieo untuk notebook dan produk lainnya ya. Axieo juga merupakan pilihan ya dari pengadaan dari instansi-instansi pemerintah dan BUMN di Indonesia ya. Axieo juga punya ruang lingkup kegiatan yaitu perdagangan impor dan ekspor, jasa konsultasi, pembangunan, transportasi, percetakan, pertanian, perbengkelan dan industri lainnya. Tapi fokusnya tetap pada komputer atau notebook tadi ya, teknologi tadi. Baik, laporan keuangannya sudah selesai. Coba kita cek ya. Sekedar mengingatkan untuk triwulan 1 2024 ini sudah disediakan playlistnya di deskripsi. Jadi kalau untuk mencari saham-saham yang Anda mungkin perlu cek lagi, bisa dicek di playlist yang ada di deskripsi. Baik, sekarang kita lihat ya yang pertama dulu ya di bagian ini, bukan business strategy FGF ya. Bagian yang pertama kita lihat dulu ya, free cash flow ya. Di Axieo ini free cash flow-nya ya itu sebesar 196 miliar ya. 196 miliar. Artinya perusahaan ini dalam usaha mereka mempunyai cash flow yang bebas itu 196 miliar. Artinya mereka tidak memerlukan dalam usaha mereka tidak memerlukan pihak lain untuk membantu menambah atau memerlukan dana dari luar ya. Nah, 196 miliar ini setara dengan 34 rupiah per lembar sahamnya ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan book value-nya 89, maka free cash flow-nya ini 38%. Ini sangat aman ya free cash flow-nya. Jadi sangat aman ya. Baik, kita lanjut ke pembahasannya dari segi perusahaannya dulu ya. Dari segi perusahaannya ini book value-nya 89. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang 188, berarti harga sekarang 111%. 111% lebih tinggi daripada nilai perusahaannya ya. Berarti ini sudah sangat investor menghargainya sudah sangat tinggi dibandingkan nilai perusahaannya itu sendiri ya. Berarti kalau yang seperti ini untuk seimbang ya kemungkinan mungkin investor menurunkan
harapannya ya supaya mendekati book value-nya, kemungkinan ya. Baik, kita beri tanda dulu bahwa seperti ini ya. Yang kedua, ini kita melihat dari segi valuasinya, apakah beli di saat sekarang ini masih murah atau belum ya. Lihat dari data ini ada diskonnya 10% dari pembelian ya. Harga sekarang 10% di bawah dari harga maksimal. Dan ini kita kategorikan sebagai wajar ya. Dengan membeli saham ini dan diskonnya 10% itu valuasinya wajar ya. Artinya memang seperti itu, seputar seperti itu. Tidak murah dan tidak mahal, jadi harganya memang fair seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau mengecek lagi kalau dari harganya ini kalau istilahnya ini sudah di harga yang tidak murah lagi, kita cek bagaimana dengan dividennya. Dari segi DPR ini sangat friendly dengan investor karena dia 42%, DPR-nya 42%, dan dividen yield-nya 4,6 ya. Ini agak sedikit kurang, kita menghendaki 5 sebenarnya ya. Cuma kalau bagi mereka yang masih memberikan toleransi ya oke lah. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa DPR-nya sudah friendly, tetapi dividennya masih kecil, kecilnya dekat-dekat lah sudah dengan kecilnya dekat-dekat dengan nilai yang kita perlukan ya. Nah, jadi dari dua data ini dulu ya sebelum kita pindah ke yang lainnya, bahwa ada mungkin ya skala misalnya 45%, di PR 45% sudah mencukupi ya. Di PR 45% itu sudah mencukupi untuk dividennya 5% ya. Baik, sekarang kita pindah ke cash 198%, ini aman saja ya. Kemudian hutangnya 25%, masih dalam kategori aman juga. Plus tanggungannya ini di bawah 100% aman ya. Jadi untuk ketahanan perusahaan dari segi hutang aman ya. Dari segi kepemilikan ini masyarakat di bawah 5% dan yang mereka yang di bawah 5% dan bertrading itu hanya 21%. Kategorinya aman juga, dan saham yang ada di bursa pun hanya 29%. So, dari sini bahwa pengendali dan ketahanan perusahaan aman ya. Hanya saja sekali lagi perusahaan ini sudah dihargai di harga wajar dan di atas dari nilai perusahaannya ya. Karena ini biasanya kan konsumer memang seperti itu ya. Nah, sekarang kita sampai pada simpulan, kalau berdasarkan data seperti ini ya, saya pribadi meskipun dia konsumer juga tetap saya akan menunggu valuasi dan dividennya membaiknya. Saya tentu akan menunggu valuasi dan dividennya membaik. Kenapa? Karena itu tadi kita mengurangi risiko ya. Di 42% ini dividennya tinggal sedikit lagi sebenarnya ya. Kemudian di valuasi wajar juga seperti itu. Oleh karena itu bagaimana kalau misalnya kita membeli, saat ini dari segi dividennya kurang, tetapi kalau misalnya kita bertahan mungkin saja, tapi karena ini masih dalam rentang yang wajar, kalau dia turun, nah itu mungkin break even point kita akan agak lamban juga untuk sampai ya, mungkin perlu beberapa tahun lebih ya. Oke, itu pembahasan kita untuk Aksio.
Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu Soce Lines ya. Soce Lines ini sejatinya adalah nama sebuah perusahaan pelayaran ya. Soce Lines ini nama sebuah perusahaan pelayaran, dan kalau tidak salah mereka lebih ke ini pengangkutan minyak ya. Kalau tidak salah mereka lebih ke pengangkutan minyak atau BBM ya. Ini untuk Soce Lines ya. Jadi harganya mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh harga minyak, tetapi terpengaruhnya adalah dari segi pengangkutannya ya. Terpengaruh dari keperluannya ya. Apakah keperluannya banyak atau tidak. Baik, sekarang kita lihat dari segi datanya bahwa perusahaan ini terakhir itu membagikan dividen di tahun 2018. Setelah itu perusahaan tidak ada lagi membagikan dividen, dan belum ada kabar kapan dilaksanakan ROPS-nya. Baik, sekarang kita lihat dulu bagian free cash flow-nya. Perusahaan mempunyai free cash flow yang positif 509 miliar, sangat besar ya. Kemudian kalau diuangkan itu sekitar 72 rupiah per lembar saham. Kalau kita bandingkan dengan book value-nya, itu free cash flow-nya sekitar 8% ya. Ini sangat bagus ya. 8% ini sangat bagus. Free cash flow ini gunanya apa? Untuk menentukan bahwa perusahaan baik-baik saja dalam berusaha, mereka punya dana yang cukup, dan tidak dalam usahanya setelah digabung-gabungkan semua ya, dan dikurangkan dengan ekspansi dan lain-lain, mereka masih punya cash ya. Mereka masih punya cash, artinya tidak perlu untuk berhutang. Baik, kita bahas ke yang pertama dari segi nilai bukunya ya. Yang pertama bahwa perusahaan ini diskonnya 81%, artinya dari harga yang ada ya, dari harga sekarang itu 168, sementara nilai perusahaannya itu 868. Ini sangat jauh ya, hanya sangat dihargai rendah dibanding perusahaannya ya. Maka ini 81% lebih murah ya. Sehingga dengan begitu seharusnya ya perusahaan ini bukan perusahaannya, tapi harganya bisa ditingkatkan ya oleh para investor, bisa dikejar ya untuk sampai ke book value-nya. Oleh karena itu kita kasih tanda hijau ya, artinya punya rentang untuk berkembang lebih jauh. Yang kedua, perusahaan ini juga dari segi keuntungan itu 23 rupiah, dan maksimal ya. Maksimal beli itu di harga 230, sekarang 168, ada 27%. 27% diskonnya ya. Ini termasuk murah ya, termasuk murah. Tinggal kita validasi dari segi dividen. Sayangnya perusahaan ini sejak 2018 tidak lagi membagikan dividen, berarti 2019 mulai ya. 2019 tidak lagi membagikan dividen. Nah, di sini ya ketidaksinkronannya antara valuasinya murah tapi tidak membagikan dividen. Sehingga kita berasumsi bahwa murahnya valuasi ini karena turunnya harga ya. Murahnya valuasi ini karena turunnya harga ya, sehingga yang terjadi valuasinya murah. Nah, lalu apa hubungannya dengan tanpa dividen? Dengan tanpa dividen ya, maka investor-investor atau manajer investasi besar itu
agak sulit atau tidak berani masuk ke saham ini. Kenapa? Karena return mereka tidak ada dari segi dividen. Oleh karena itu manajer-manajer investasi akan berpikir 2 kali untuk masuk ke sini ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi cash 118 aman ya, di atas dari yang disyaratkan 100. Hutang mereka ini ya, ini sudah hutang berbunganya 51%. Ini sampai pada batas-batas ya agak perlu dicermati ya. Walaupun masih aman, cuma sudah mulai terasa itu ya. Dan liability-nya, tanggungan-tanggungannya juga tanggungan-tanggungannya setara ya. Nah, dari segi apa tadi, dari segi ketahanan perusahaan. Nah, sekarang dari segi kepemilikan, ini masyarakat biasa yang bisa trading yang kepemilikan di bawah 5% itu ada 20%, aman saja. Namun dari segi saham yang beredar di Bursa Efek itu jumlahnya 85%, ini termasuk ya perlu hati-hati, dan kita cek juga terus, mungkin ada nanti pergeseran-pergeseran, ini perlu diperhatikan lebih jauh ya. Baik, dengan data yang seperti ini tentu saja kriteria pertama kita bahwa dividennya itu harus ada dan minimal 5, ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu menunggu dividen membaik ya, perlu kita tunggu. Dan itu kapan? Kita kalau memang masih memperhatikan perusahaan ini ya, karena bisa saja ada terjadi misalnya keputusan mendadak. Nah, itu kita lihat saja nanti di RUPS-nya ya. Tunggu. Kalau memang kita masih memperhatikan perusahaan ini, tentu kita harus menunggu di RUPS. Apakah di RUPS itu terjadi istilahnya ada pembagian dividen, maka tentu saja akan kita lihat lagi. Kalau misalnya 30% ini sudah mendekati ya, berarti untuk Soci ini ya minimal di 40% lah, di 40%. Kalau memang mereka membagikan dividen, kita tunggu di sekitar 40% mereka membagikan dividen. Oke, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.